In progress. Kenalkan, nama saya Nazla Arinda Syafriyakud dengan NIM 220211060105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dua kelompok kami. Di sini saya akan mulai dari kelas activity, identify learning process. Di sini saya akan masuk saja pada step satu mendownload Windows External Suite. Tapi di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya hanya akan mengekstrak folder ini. Ekstrak all, lalu kita pilih lokasinya, sini saya taruh di Prague Cyber dengan ekstra. Tapi jika teman-teman belum mendownloadnya, boleh klik di link tersebut. Lanjut, setelah mengekstraknya, kita akan masuk di folder external suite folder yang sudah diekstrak ini. Kemudian kita akan mencari CCP view. CCP view. .exe. Nah, sini sudah ada. Dengan kita klik dua kali. Nah, kita akan terima perjanjian lisensi proses Explorer saat diminta. Sini klik ya untuk mengizinkan aplikasi ini membuat perubahan pada perangkat Anda. Ini sudah masuk di sini, kemudian kita akan keluar dari file Explorer terlebih dahulu dan tutup semua proses yang sedang berjalan. Setelah itu kita langsung lanjut pada step 3, jelajahi proses yang sedang berjalan. Jadi pada step A, PCPView mencantumkan proses yang saat ini ada di PC Windows Android. Saat ini hanya ada proses Windows yang sedang berjalan. Bisa dilihat di PC filmnya ini. Kemudian kita akan klik dua kali isas.exe. Kita akan cari dulu isas.exe-nya. Jadi apa itu isas.exe? Jadi isas.exe atau layanan subsistem otoritas keamanan lokal adalah sebuah proses sistem Windows yang bertanggung jawab untuk menangani kebijakan keamanan, autentikasi pengguna, dan manajemen akses ke sistem. Jadi proses ini berjalan di latar belakang dan memainkan peran penting dalam keamanan Windows. Jadi kita akan lihat di mana lokasinya itu dengan cara klik dua. Jadi lokasinya ada di bagian C, Windows Sistem 32 di isas.exe. Setelah itu tutup jendela properti untuk isas.exe jika sudah selesai. Dan kita lihat properti untuk proses lain yang sedang berjalan. Kita akan lanjut pada step keempat, menjelajahi proses yang dimulai penggunaan. Jadi, pertama kita akan buka web browser dulu seperti Microsoft Edge. Sini sudah terbuka Microsoft Edge-nya. Kemudian apa yang Anda amati di jendela TCP View. Jadi saat Microsoft Edge ini dibuka, di jendela TCP view terlihat beberapa koneksi TCP dengan status established yang menunjukkan bahwa browser sedang berkomunikasi dengan berbagai server melalui alamat IP tertentu. Dan juga koneksi UDP yang mungkin digunakan untuk DNS. Ini kita lihat di sini pada TCP view bagian msh.exe-nya. Sini berwarna hijau yang artinya aplikasi masih sedang berjalan. Tapi bagaimana jika TCP, bagaimana jika kita menutup web browsernya? Jadi saat web browser ini ditutup, di jendela TCP view terlihat bahwa sebagian besar koneksi TCP yang sebelumnya berstatus established berubah menjadi closed wait atau time wait yang sebelumnya akhirnya menghilang. Beberapa koneksi mungkin tetap aktif, beberapa koneksi mungkin tetap aktif sementara sebelum benar-benar tertutup, terutama jika ada proses latar belakang yang masih berjalan. Jadi tadi jika kita akan menutup Microsoft Edge-nya, di sini akan berwarna merah. Setelah kita akan exit dulu, misalnya. Nah, sini berwarna merah yang berarti sudah tidak dijalankan lagi. Tapi kita masuk pada C, buka kembali web browser, dan teliti beberapa proses yang tercantum dalam TCP view dan catat hasil temuan Anda. Jadi setelah
kita akan membuka kembali browser. TCP View ini akan menunjukkan bahwa Microsoft Edge atau MSH.exe ini masih aktif dan terhubung ke berbagai server melalui TCP di port 443 yang digunakan untuk koneksi HTTPS. Beberapa koneksi terhubung ke server Microsoft, Google, dan layanan lainnya yang kemungkinan besar digunakan untuk browsing atau sinkronisasi data. Ada juga proses MSH Web View 2.exe yang sebelumnya aktif tetapi sekarang dalam status closed wait yang artinya koneksi sedang ditutup. Beberapa koneksi lain berstatus time wait yang menunjukkan bahwa sesi komunikasi sudah selesai tetapi masih menunggu sebelum benar-benar ditutup. Koneksi yang tetap didirikan berarti Edge ini masih berkomunikasi dengan server mungkin untuk membuat halaman web atau menyempurnakan akun atau bahkan memperbarui konten secara otomatis. Sini kita akan lanjut pada step kedua. Step kedua yaitu eh, exploring proses, traits, handles, dan window registry. Dan kita akan langsung masuk pada step pertama, mendownload Windows External Suite. Tapi di sini karena saya sudah mendownload dan mengekstraknya, jadi kita akan langsung masuk pada step kedua, yaitu explore and active process. Jadi pada step kedua sini kita akan buka folder yang sudah kita ekstrak, kemudian kita akan mencari proses XP. Sini kita buka. Dan setelah itu, di sini pada proses Explorer akan menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Kita akan untuk menemukan proses web browser, kita select icon proses window, ya, dan jenis browser dan kita sini bisa lihat sebelumnya kita buka dalam Microsoft Edge.exe sudah terhighlight. Kemudian kita bagi layar. Hmm. Nah, pada proses Microsoft Edge dapat dihentikan di proses Explorer. Klik kanan proses yang dipilih dan pilih kill proses. Di sini kita kill proses pada Microsoft Edge.exe. Cara klik kanan, kill proses. Jadi apa yang terjadi pada jendela perambahan web saat web ini dihentikan? Jadi ketika proses web browser dihentikan atau dimatikan, jendelanya langsung tertutup dan semua aktivitas yang sedang berlangsung di dalamnya seperti memuat halaman atau streaming akan berhenti. Ini karena kita akan menggunakan modulnya, jadi kita akan buka ulang modulnya. Saya masuk di Cyber. Nah, setelah itu kita akan langsung lanjut pada step ketiga, mulai proses lainnya. Jadi di sini kita cari CMD, ya, buka CMD, lalu seret icon proses jendela ini, tekan CMD. Di sini kita cari ke highlight dengan CMD. Nah, ini ada CMD.exe. Dan setelah itu kita akan jalankan ping pada prompt dan amati perubahan yang terjadi di bawah proses. Sini kita coba ping google.com. Jadi, apa yang terjadi selama proses ini saat perintah menjalankan penggunaan memori dan CPU pada proses cmd.exe ini sedikit meningkat. Ini menunjukkan bahwa proses sedang aktif, mengirim dan menerima paket ping. Setelah ping selesai, penggunaan sumber daya menurun. Saya lihat tadi di bawah cmd.exe tadi ada ping.exe. Nah, itu saat kita akan meninjau daftar proses aktif, kita akan menemukan bahwa proses anak conhost.exe ini mungkin mencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan conhost.exe dan pilih periksa virus total. Conhost.exe, pilih cek virustotal.com. Sudah, ini kita akan lanjut, jelaskan jendela proses Explorer atau bulat ke kanan hingga kita melihat kolom virus. Dan kemudian setelah itu
Kita akan klik kanan proses cmd.exe dan pilih klik proses. Dan apa, kita lihat apa yang terjadi dengan proses conhost.exe. Sini cmd.exe, kemudian kita kill proses. Dan bisa dilihat di sini bahwa setelah kita kill proses pada cmd.exe itu cmd.exe akan dihentikan dan proses conhost.exe juga yang menjadi child prosesnya juga ikut tertutup secara otomatis. Ini karena conhost.exe ini bergantung pada cmd.exe untuk berjalan. Lanjut pada step ke bantu menjelajahi treat dan handle. Treat dan handles. Ini pada step satu. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan menjelajahi treat dan handle proses memiliki satu atau berbagai treat. Treat adalah unit eksekusi dalam satu proses dan handle adalah referensi abstrak ke blok memori atau objek yang dikelola oleh sistem operasi. Jadi di sini pertama kita akan buka CMD, buka CMD lagi. Sekarang CMD mana? Kemudian pada ini kita akan cari di sini CMD. Dan kita akan klik kanan properties. Dan pada properties ini kita bisa lihat ada berbagai macam informasi yang kita klik. Kita bisa melihat ada TID, CPU, cycle delta, suspend count, dan start address. Kemudian kita kembali lagi ke dalam proses Explorer. Di sini kita lihat pada view dan pilih show lower pen. Show. Sudah bukan. Kita buka lagi show lower band. Ini kita akan masuk pada handle. Dan di handle ini terdapat banyak key untuk melihat handle yang terkait dengan proses konversi. Selanjutnya, daripada Converse Action ini menunjukkan ke berbagai objek yang diakses oleh proses seperti file, registry, event, model, dan objek sistem lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi konsol Windows. Jadi melalui tampilan ini kita bisa melihat apa saja yang sedang diakses oleh conhost.exe termasuk jika ada objek mencurigakan atau tidak biasa. Tuh, selanjutnya explore window registry. Kita sini kembali di registry Windows. Jadi kita dari sini regedit, registry editor. Ini kita klik ya untuk mengizinkan aplikasi ini melakukan perubahan pada perangkat. Ya, sini kita bisa melihat ada berbagai macam HK, ada HK closest root, ada HK current user, ada HK local machine, ada HK users, dan HK current config. Jadi pertama sini HK classes root itu sebenarnya adalah subkunci dari kelas dari HK local machine software. Jadi subkunci ini menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi terdaftar seperti asosiasi ekstensi file serta data pengenalan program atau proc ID, ID class atau class ID dan ID antarmuka atau IID. Selanjutnya sini ada HK current users. Di sini HK current user berisi tentang pengaturan dan konfigurasi untuk pengguna yang saat ini masuk. Kemudian ada HK local machine yang berisi menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. Ada HK users. Sini untuk memuat pengaturan dan konfigurasi untuk semua pengguna pada komputer lokal. HK current user ini merupakan subkunci dari HK users. Dan terakhir ada HK current config. Di sini kita akan menyimpan informasi perangkat keras yang digunakan saat boot oleh komputer lokal. Ya, pada langkah sebelumnya kita telah menerima EULA untuk proses Explorer dan arahkan ke kunci registry oleh acceptor untuk proses Explorer. Jadi kita pilih sini HK current users, ada software, dan di software sini kita akan masuk di bagian external. Sini ada proses Explorer.
Dan kita cari key EULA, EULA key accepted. Sini kita akan klik dua kali kunci registry EULA accepted ini. Dan saat ini data nilai ditetapkan ke satu. Nilai satu ini menunjukkan bahwa EULA telah diterima oleh pengguna. Dan kita akan ubah satu ini menjadi nol. Karena ubah menjadi nol, karena nol menunjukkan bahwa EULA tidak diterima. Kemudian kita klik OK untuk melanjutkan. Dan berapa nilai kunci registry ini di kolom data. Setelah mengubah nilai value dari satu menjadi nol, nilai untuk registry key EULA accepted dalam kolom data sekarang adalah nol, yang menunjukkan bahwa EULA belum diterima. Sini kita buka kembali proses Explorer, folder. Sini kita akan buka folder yang sudah kita ekstrak ini. Dan kita buka kembali proses export. Dan di sini apa yang kita lihat yaitu di sini saat saya membuka kembali proses Explorer akan muncul kembali jendela untuk menyetujui EULA sebelum digunakan karena value EULA accepted ini sudah diganti dari satu atau diterima menjadi nol yang menjadi tidak diterima. Tapi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kita masuk pada lab create user account atau membuat akun user. Langsung saja kita masuk pada part pertama, yakni creating a new local user account, mana kita akan membuka control panel. Kemudian di control panel kita akan pilih user account. Dan di user account kita akan klik pada manage another account, dan di jendela Manage Account, kita akan klik pada Add a new user in this PC settings. Kemudian jendela settings akan terbuka. Di sini kita klik saja Add Account. Kemudian jendela Microsoft Account akan terbuka. Di sini kita klik pada I don't have this person sign in information. Kemudian kita klik lagi pada Add a user without a Microsoft Account. Kemudian untuk username kita akan menggunakan user 1 dan kita buat saja password. Bagian ini mandatory, saya akan isi saja. Dan kita klik next. Di sini user 1 sudah kita buat. Kemudian ada pertanyaan, em, apa tipe akun yang baru saja kita buat? Di sini saya baru saja membuat standar local account atau akun lokal standar dengan nama user 1. Selanjutnya kita diminta untuk login pada akun yang baru saja kita buat tersebut. Dan setelah saya coba, jadi di sini ada pertanyaan, which group or user have full control of this folder atau folder ini. Tentunya di akun user 1 setelah kita memilih properties dan klik pada tab security. Di sini yang memiliki control full adalah sistem user 1 dan administrators yang memiliki akses penuh untuk folder itu. Kemudian kita diminta untuk membuka folder yang dimiliki oleh akun utama. Dan pertanyaannya, were you able to access the folder? Jawabannya, dengan menggunakan akun user 1, akun ini tidak dapat membuka folder user lain karena tidak mempunyai akses dengan izin. Kemudian diminta untuk logout dari akun user 1 dan log kembali pada akun utama dan melakukan langkah yang sama seperti yang di atas. Dan pertanyaannya, which group of user have full control of this folder? Jawabannya, system
user utama, dan administrator yang memiliki akses penuh untuk folder. Kita masuk pada part kedua. Di sini kita diminta untuk mengakses kembali control panel dan diminta untuk memilih administrative tools, namun pada versi Windows saya, dia telah menjadi Windows Tools. Dan di sini kita akan pilih Computer Management. Nah, di sini pada langkah selanjutnya kita diminta untuk memilih local user and groups, namun untuk versi Windows 10 dan 11 yang apalagi yang home, dia tidak mendukung local users and groups. Jadi untuk mengakalinya kita akan menggunakan command prompt, dan di command prompt kita akan memberikan perintah net user 1. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa user 1 merupakan bagian dari grup users. Selanjutnya kita diminta untuk mengecek bagian grup dari akun utama, dan setelah saya cek, dia merupakan bagian dari grup administrators. Kita langsung saja pada part ketiga, yakni modifying local users account. Step pertama, kita akan masuk pada control panel lagi. Di control panel kita akan pilih user account dan klik pada manage another account. Kemudian kita akan pilih pada akun user 1 dan kita akan klik pada change the account type. Di sini kita akan menggantinya menjadi administrator dan klik saja change account type. Di sini dari local local account standar, user 1 telah menjadi local account administrator. Jadi di sini kita cek lagi. Bisa dilihat bahwa user 1 telah menjadi member dari grup administrator. Kemudian kita diminta untuk remove akun user 1 ini dari list grup administrator. Dan untuk part selanjutnya kita diminta untuk menghapus akun user 1 karena fitur local user and group tidak ada pada versi Windows saya. Kita akan mengakalinya saja dengan mengakses command prompt dengan akses administrator dan menjalankan perintah net user 1 /delete. Dan bisa dilihat bahwa user 1 sudah di-remove atau telah dihapus dari list akun. Selanjutnya di bagian reflection ada pertanyaan, why is it important to protect all accounts with strong password? Jadi kata sandi yang kuat itu dia memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses akun tersebut, sehingga mengurangi resiko peretasan ataupun penggunaan tidak sah. Kata sandi yang lemah dapat dengan mudah ditebak atau dipecahkan yang menyebabkan pencurian identitas, pelanggaran data, atau hilangnya file penting. Di sini peretas itu dapat menggunakan serangan seperti brute force, phishing, dan malware untuk mencuri kata sandi. Jadi kata sandi yang kuat akan mempersulit mereka untuk berhasil. Untuk pertanyaan selanjutnya, why would you create a user with standard privilege?
Jadi pengguna standar itu memiliki akses terbatas ke pengaturan sistem. Dia mengurangi risiko perubahan yang tidak disengaja atau berbahaya yang dapat membahayakan komputer. Sebagian besar malware memerlukan hak akses administratif. Jadi untuk menginstalnya. Jadi akun pengguna standar itu mencegah perangkat lunak yang tidak sah untuk diinstal. Pengguna dengan hak admin dapat secara tidak sengaja untuk menghapus file penting atau salah mengonfigurasi pengaturan sistem. Jadi hak istimewa standar itu meminimalkan risiko ini. Kita masuk pada lab selanjutnya, yakni menggunakan Windows PowerShell. Jadi di sini pada step 5, kita akan mengakses konsol PowerShell. Kita akan klik Start, kemudian kita cari saja PowerShell. Untuk selanjutnya kita klik lagi Start dan select Command Prompt. Kemudian pada langkah 6 kita diminta untuk mengeksplorasi Command Prompt dan PowerShell Commands. Di sini kita diminta untuk menaruh perintah dir pada kedua jendela. Dan bisa dilihat ini hasil dari PowerShell dan ini untuk hasil dari Command Prompt. Kemudian di sini ada pertanyaan, what are the outputs to the dir commands? Jadi output dari perintah dir mencantumkan isi direktori C, users, kemudian user saya. Di sini termasuk folder dan file beserta atributnya seperti mode izin, tanggal terakhir diubah, ukuran untuk file, dan nama. Bisa dilihat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, try another command that you have used in the command prompt such as ping, cd, and ipconfig. What are the result? Di sini saya coba menjalankan perintah ping yang dijalankan tanpa target. Jadi jika perintah ping yang dijalankan tanpa target tidak berhasil karena dia memerlukan alamat tujuan untuk menguji koneksi jaringan, atau seperti yang telah saya pelajari di mata kuliah jaringan komunikasi data. Jadi kemudian untuk perintah cd yang dijalankan tanpa argumen, tidak mengubah direktori karena tetap berada di direktori pengguna saat ini. Kemudian untuk perintah ipconfig, seperti yang bisa dilihat, dia menampilkan konfigurasi jaringan perangkat termasuk tentang informasi adaptor, Ethernet, dan Wi-Fi, seperti alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway. Adaptor Ethernet menunjukkan status media terputus, yang berarti tidak ada kabel yang terhubung, sementara adaptor Wi-Fi memiliki koneksi aktif dengan alamat IP dan gateway yang sesuai. Selanjutnya, kita diminta untuk mengeksplor cmd-lets. Jadi, PowerShell commands dan cmd-lets, dia itu dibuat dalam bentuk string, kata benda, dan kata kerja. Untuk mengidentifikasi PowerShell command di list subdirectory dan files di directory, kita akan memberikan perintah get alias dir di prompt PowerShell. Jadi di sini hasilnya seperti ini, dan ada pertanyaan, what is the PowerShell command for dir? Jadi perintah PowerShell yang setara dengan dir adalah get child item. Dan untuk langkah selanjutnya diminta untuk menutup command prompt ketika kita telah selesai, dan
kita masuk pada step 8, yakni mengeksplor atau menjelajahi netstart command menggunakan PowerShell. Di sini, pada prompt PowerShell, kita diminta untuk menaruh perintah netstart strip H untuk melihat opsi yang available untuk perintah netstart. Bisa dilihat list opsi perintah yang dapat kita gunakan dalam perintah netstart. Selanjutnya kita untuk menampilkan routing table dengan rute-rute yang aktif, kita diminta untuk menaruh perintah netstart strip R di prompt. Hasilnya seperti ini. Dan di sini ada pertanyaan, apa gateway dari IPv4? Kita bisa melihat IPv4 gateway di IPv4 route table. Kalau seperti yang ada di contoh ini, untuk gateway IPv4 adalah yang ini, 192.168.1.1. Dan untuk gateway IPv4 di sini, em, pada saya dia masih default, ini 0000. Kita lanjut pada langkah selanjutnya, yakni membuka dan menjalankan PowerShell kedua dengan akses dengan hak yang lebih. Jadi kita klik pada start, kemudian pilih saja. Kita pilih Windows PowerShell. Namun di sini kita klik kanan, kemudian run as administrator. Dan di langkah selanjutnya, perintah netstat juga bisa digunakan untuk memperlihatkan proses yang berasosiasi dengan koneksi TCP yang aktif. Jadi kita diminta untuk memberikan perintah netstat strip argno di prompt, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk membuka task manager dan diminta untuk masuk pada tab details dan klik pada bagian PID ini untuk membuat dia menjadi terurut. Kemudian kita diminta untuk memilih PID dari hasil perintah netstat strip argno. Di sini untuk contoh dipilih PID 756. Untuk di sini saya akan pilih untuk PID-nya 20556. Jadi di sini kita diminta untuk memilih PID dari hasil perintah netstat strip argno. Untuk langkah selanjutnya kita mencari PID yang telah dipilih di task manager, kemudian kita klik kanan pada PID tersebut untuk membuka box
properti dialog untuk info tambahan. Kemudian ada pertanyaan, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari tab details dan properti dialog box yang telah kita pilih dari PID tersebut. Jadi di sini dari tab details dan kotak dialog properties untuk proses CVC host.exe dapat diketahui bahwa file ini adalah host process for Windows Service dan merupakan bagian dari sistem operasi Microsoft Windows. File ini berjenis aplikasi dan juga terlihat ukuran filenya. Hak cipta dimiliki oleh Hak cipta dimiliki oleh Microsoft Corporation. Bahasa yang digunakan dalam file ini adalah Inggris atau Amerika Serikat, dan nama aslinya tetap CVC host.exe. Informasi ini membantu memastikan bahwa file tersebut adalah bagian resmi dari Windows dan bukan program berbahaya. Untuk selanjutnya, kita masuk pada step 9, yakni mengosongkan recycling bin menggunakan PowerShell. Untuk langkah ini kita diminta untuk membuka recycle bin dan kita diminta untuk mengecek apakah ada file yang masih ingin kita restore kembali. Di sini telah saya cek dan tidak ada file yang ingin saya restore. Jadi kita buka saja PowerShell. Kemudian di sini kita akan memberikan perintah clear recycle bin. Kemudian kita confirm. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan file-file yang ada di recycle bin? Jadi di sini setelah menjalankan perintah nantinya em, di perintah clear recycle bin di PowerShell dan mengonfirmasi dengan memilih Y, semua file yang ada di recycle bin akan dihapus permanen dari sistem. File tersebut tidak dapat dihidupkan kembali melalui recycle bin. Bisa kita lihat, recycle bin saya sudah kosong. Dan untuk bagian reflection, jadi di sini saya menemukan bahwa PowerShell sangat berguna untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi. Beberapa perintah yang dapat menyelesaikan pekerjaan sebagai analisis keamanan antara lain get event log untuk memeriksa log keamanan sistem, get proses untuk melihat proses yang berjalan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan testnet connection untuk memeriksa konektivitas jaringan serta mendeteksi anomali. Dan yang terakhir, get MP Computer Status untuk memeriksa status Windows Defenders. Dengan menggunakan perintah-perintah ini, analisis keamanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien tanpa perlu bergantung pada banyak alat tambahan. Mungkin sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian lab Windows Test Manager. Di sini kita langsung masuk ke part 1, Working in the Process tab. Kita akan membuka Microsoft Edge. Sini kita cari Task Manager. Kita bisa buka dari sini atau kita bisa tekan Ctrl Alt Delete. Ini muncul Task Manager. Kita lihat eh, ada proses-proses di sini dari aplikasi, ada Microsoft Edge dan beberapa. Berikut ada pertanyaan, expand the Windows Command Processor heading. What is listed under this heading? Pertama kita buka dulu CMD Command Prompt.
Sini kita buka Windows Command Processor. Kita bisa lihat di sini ada command prompt dan console window host. There are three categories of processes listed in the process tab. Ada aplikasi, ada tiga tipe proses. Yang pertama ada aplikasi, background process, dan Windows process yang paling bawah. Berikutnya adalah kita right click console window, lalu kita lihat ke properti, eh, dan kita bisa lihat lokasi dari host X, yaitu C, local disk C, Windows System 32. Berikut kita close command prompt window. Saat kita meng-close command prompt window, yang terjadi adalah di sini eh, proses yang berhubungan dengan CMD langsung hilang dari daftar task manager. Berikut kita lihat di memori. Kalau kita klik dua kali heading memori ini akan mengurutkan proses berdasarkan penggunaan memori dari yang terbesar atau yang terkecil. Misalnya kalau kita klik di dari terkecil, lalu kalau kita klik lagi di dari yang terbesar. Kita right click memori, resource value kita ganti jadi persen. Di sini kita bisa lihat dia tidak menunjukkan eh, megabyte lagi, tapi menunjukkan penggunaan memori secara persentase. Fitur ini berguna karena memungkinkan pemantauan penggunaan memori dengan lebih mudah dalam konteks keseluruhan kapasitas RAM yang tersedia. Berikut kita kembali ke Task Manager. Kita klik Name. Di sini kita coba double klik Microsoft Edge akan menunjukkan drop down dari dan berisi proses-proses Microsoft Edge. Lalu kita klik kanan Microsoft Edge, kita end task. Ini kelihatan Microsoft Edge jendela webnya langsung tertutup. Berikut kita ke Service tab. Ini kita lihat ada status-status dan dua status yang ditulis di sini adalah stop dan running. Berikut kita ke Performance tab. Kita buka CPU. Kita lihat how many threads are running atau sebanyak berapa threads yang sedang berjalan sekarang. Di sini ada 300 3.200-an threads dan seberapa banyak proses yang berjalan adalah 233. Berikut kita ke memori. What is the apa total memori fisik? Di sini adalah 7,8 giga atau sekitar 7.800 megabyte. Berikut apa memori fisik yang tersedia sekarang. Di sini ada 1.500 megabyte. Berapa banyak dari memori fisik yang digunakan komputer sekarang? Yang digunakan sekarang adalah 6.200 megabyte. Berikut kita ke performance Ethernet. Di sini apa kecepatan linknya? Di sini tertulis 100 kilobyte per second. Dan apa IP address dari PC ini? IP addressnya bisa dilihat di bawah sini, yaitu 192.168.56.1. Berikut kita tutup Task Manager dan ke oh kita ke
Open Resource Monitor. Di sini dia menunjukkan performance, tapi lebih detail lagi. Reflection, kenapa penting untuk seorang administrator untuk mengetahui cara bekerja dengan task manager. Seorang administrator perlu memahami cara bekerja dalam task manager karena ini adalah alat penting untuk memantau dan mengelola kinerja sistem. Dengan task manager, administrator dapat melihat dan melihat penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan secara real time sehingga bisa mengidentifikasi aplikasi atau proses yang menghabiskan banyak sumber daya dan juga menganalisis kinerja perangkat keras. Berikut adalah Lab Monitor and Manage Resources in Windows. Tutup dulu Task Manager. Sama kita cari Control Panel. Lalu kita ke Networks and Sharing Center. Lalu di sini kita bisa melihat Basic Network Information and Setup Connection. Berikutnya kita ke Change Adapter Settings. Kita biarkan ini jendela ini terbuka, lalu kita kembali ke Control Panel. Kita buka Administrative Tools. Di sini kita buka yang Performance Monitor. Berikutnya kita buka ini dan kita freeze display. Lalu kita right click dan kita clear. Kita biarkan jendela ini terbuka. Lalu kita ke Administrative Tool dan kita pilih Services. Kita cari yang bernama Routing and Remote Access. Berikutnya, kita ganti startup type-nya ke manual. Lalu kita apply. Kita biarkan jendela ini terbuka. Lalu kita ke performance window, kita unfreeze. Berikutnya, kita kembali lagi ke routing and remote access dan kita start. Lalu kita ke network and internet. Dan di sini bisa dilihat ada perubahan, yaitu ada satu icon baru bernama incoming connection. Lalu kita kembali ke sini ke performance monitor dan kita freeze displaynya. Apa counter yang paling banyak apa counter yang sedang direkam sekarang? Jadi kita bisa lihat counter yang sedang direkam adalah processor time dengan warna merah. Berikut kita ganti dia menjadi bagian menjadi uh, report. Jadi kita bisa lihat bahwa value dari process time adalah sebanyak 19.985. Lalu kita kembali lagi ke routing and remote access. Kita rubah menjadi disabled dan kita klik OK.
Di sini kita bisa lihat what is the status type. Kalau kita belum stop, status type-nya adalah running dan startup type-nya adalah disabled. Berikut kita klik performance monitor dan kita unfreeze. Part 2, working in the computer management utility. Sebelum kita masuk ke bagian itu, kita close dulu semua window yang ada di sini. Buka control panel, lagi kita buka administrative tools, lalu kita cari computer management. Di sini kita expand 3 kategorinya, yaitu system tools, storage, dan service and application. Kita buka event viewer, dan kita buka window logs. Kita pilih sistem. Berikut kita buka event properties. Di sini kita bisa lihat eh, 4 macam deskripsi untuk 4 event yang terjadi saat kita start routing and remote access tadi. Pertama ini, the start of the routing and remote access service was changed from the main start to disabled. Ini juga unable to contact a DHCP server. Remote access connection manager failed to start because the protocol engine failed to initialize. Ini juga karena protokol engine. Dan ini the start type of the routing and remote access was changed from disabled to demand start. Berikutnya kita close. Berikut kita ke part 4, configuring administrative tools. Pertama kita ke control panel, administrative tools, dan kita ke performance monitor. Di sini kita expand dulu data collector set dan kita right click user define, kita right click dan kita buat new data collector set. Sini kita namakan memory logs. Baru kita tinggalkan next. Create manually, maaf, create manually, lalu kita tekan next. Lalu kita type of data do you want to include, kita tekan performance counter. Next, kita add di sini performance counternya. Sini kita cari yang namanya memori. Lalu kita cari yang available MB bytes. Lalu kita add. Setelah itu kita tekan OK. Lalu kita ganti sampel intervalnya menjadi 4. Lalu kita next. Di sini kita ganti directory save-nya menjadi di disk C, folder perflogs. Lalu kita next. Di sini kita biarkan saja ini, lalu kita finish.
Lalu kita expand user define, kita lihat propertiesnya, kita ganti ini jadi comma separated, dan juga file tab-nya kita ganti. Oh, di sini apa full path name untuk nama file contoh di sini tertulis C perflux Blue Rain document 20250319 data collector 1 CSV. Lalu kita apply, lalu kita oke. Berikutnya kita select memory logs ini, lalu kita eh, tekan green arrow ini atau tombol start, dia akan mulai start. Setelah beberapa lama kita tekan tombol stop. Apa perubahan yang terjadi ke icon memory logs? Di sini tadi kalau kita start ada perubahan, ada tanda hijau panah kecil yang hilang ketika kita stop prosesnya. Berikut kita cari file data collector 01 CSV di folder Perflux. Di sini sudah ada data collector 01 CSV, kita buka. Apa kolom yang ada di paling ujung kanan? Di sini kolom yang paling ujung kanan adalah available MB bytes yang menunjukkan uh, megabytes yang tersedia di file data collector 01 CSV. Setelah itu kita close filenya dan kita close folder. Kita ke performance monitor tadi. Lalu kita right click memory logs dan kita delete. Lalu kita ke OSC tadi di Perflux dan kita right click dan kita delete.